Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan amma ba'du. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bersama Umi Feni di sini. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita memasuki pembahasan mengenai kita akan memahami makna dari Asmaul Husna. Bersinggungan dengan Asmaul Husna, minggu kemarin kita telah mengetahui ya bahwa arti daripada Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik yang berkaitan dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, Umi ucapkan terima kasih yang sudah mengirimkan videonya. Good job, bagus-bagus sekali. Kalian tolong dihafalkan, diingat, kemudian dipahami ya. Selain daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, kemudian sifat zaiznya, juga pahami arti daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kenapa sifat wajib bagi Allah itu mustahil dimiliki oleh manusia, biasanya begitu ya. Oke, anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari Asmaul Husna itu? Sebetulnya Asmaul Husna itu banyak ya. Ini nih, Umi sudah sengaja ya. Di sini ada 99 Asmaul Husna, namun yang akan kita pelajari atau akan kita pahami terlebih dahulu sifat yang paling utamanya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Oke, lanjut ya. Kita ke pembahasannya. Nah, ini Umi jabarkan ulang untuk pengertian daripada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna yaitu secara bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama asma'u ya, kalau di dalam bahasa Arab itu asma'u artinya nama-nama, kemudian al-husna artinya baik. Jadi kalau misalkan di secara istilahnya adalah nama-nama Allah yang baik dan juga agung, yang jumlahnya ada 99 dan itu tercantum di dalam Al-Quran ya, yang biasanya kalian baca kalau kalian pembiasaan ya. Mungkin kalau di rumah susah untuk memantaunya, tapi kalau kita masuk sekolah tatap muka, insya Allah sekolah kita telah membiasakan sebelum belajar itu pembiasaan dengan membacakan 99 Asmaul Husna. Wah, 99 itu lama kan Umi? Apa bisa dihafal? Apa bisa diingat? Tentu bisa. Karena kenapa? Manusia itu diberikan akal dan juga pikiran yang sangat luar biasa sebetulnya. Namun terkadang kalian selalu putus asa terlebih dahulu ya, bahwa kalian mengatakan tidak bisa. Padahal otak kalian tuh sebetulnya mampu menyerap bahkan lebih dari beberapa buku ya. Jadi kalian tuh sebetulnya bisa menghafal sampai beberapa buku. Nah, ya. Oke, kenapa kita wajib mengamalkan atau mengetahui bahkan memahami Asmaul Husna? Karena hal ini ya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Ini surat Al-A'raf ayat 180 ya. Hanya milik Allah Asmaul Husna, berarti manusia tidak memilikinya ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan ya. Jadi kalian silakan pahami nama-nama Allah, karena itu semua adalah nama-nama baik Allah, nama-nama baik Allah ya, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang agung. Oke, lanjut langsung ke salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Alim ya. Al-Alim artinya yaitu maha mengetahui ya. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard ya, innahu alimun bidzatis sudur ya. Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi.
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Nah, bahkan isi hati pun Allah tahu, ya. Allah tahu segala sesuatu yang ada di bumi dan juga di langit. Bahkan itu tersembunyi, ya. Bahkan Allah tahu di dalam gunung itu ada larvanya seperti apa. Kemudian Allah itu tahu di dalam laut itu ada laut dalamnya itu seperti apa, Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan, ya. Karena Allah itu al-alim, yaitu maha mengetahui. Ya, di sini salah satu Asmaul Husna Allah, pengertian dari al-alim adalah maha mengetahui, ya. Nah, bagaimana kita meneladani sifat, bagaimana kita meneladani nama-nama Allah yang baik al-alim ini, yaitu dengan giat belajar, memperluas cakrawala pengetahuan, ya, dengan giat belajar. Ya, kalau kalian kepo segala sesuatunya, kalian search di internet atau tanyakan kepada ibu guru kalian. Tidak usah ragu-ragu. Misalkan kalian membaca sebuah buku, namun kalian tuh kurang mengerti sekali, kurang paham. Bolehkah kita menanyakan kepada guru kita di luar jam pelajaran? Silahkan, begitu ya. Silahkan hubungi guru kalian dengan baik-baik. Atau kalian sekarang kan ada nih Mbah Google, boleh kalian search, cari di sana, ya, pengertian-pengertian. Belajar dan terus belajar. Ya, belajar tentang kebaikan, belajar tentang kehidupan, belajar tentang yang ada di bumi dan juga di langit, insya Allah, ya, kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, memperluas cakrawala pengetahuan, ya, betul sekali, ya. Oleh sebab itu, nonton YouTube ya tidak hanya game saja, tapi coba kalian search budaya-budaya di Indonesia, ya. Kemudian ceramah-ceramah yang ada di Indonesia, ya. Kemudian apalagi nih, tempat-tempat yang istilahnya bersejarah di Indonesia itu kalian kalau zaman sekarang sudah bisa ya dilihat di YouTube, meskipun kita tidak berkunjung langsung ke tempatnya, ya, tapi kita bisa melihat tempat-tempat atau sejarah-sejarah yang terdapat di Indonesia atau sejarah-sejarah Islam pada zaman dahulu itu seperti apa, ya, melalui perdagangan kah atau melalui apa, dibawa dari dari Arab ke Indonesia dengan adanya penyebaran Islam di Indonesia itu seperti apa. Jadi seperti itu, ya. Lanjut yang kedua yaitu al-khabir. Al-khabir sebetulnya artinya maha mengetahui juga, namun maha mengetahuinya lebih detail, ya, lebih teliti. Karena kenapa? Allah itu maha teliti, betul. Bahkan yang kecil sekalipun Allah tahu, ya. Contohnya seperti apa? Semut atau kutu atau virus, ya, atau virus, sebetulnya Allah itu tahu, ya. Nah, kita sedang diuji kali ini, ya. Allah itu sayang kepada kita, ya, kepada hambanya. Karena kenapa? Mungkin selama ini kita jarang sekali mengambil air wudhu, kemudian melakukan ibadah. Nah, oleh sebab itu mungkin dengan adanya virus-virus di sekitar kita lebih memperhatikan bahwa air itu penting buat kehidupan manusia, ya. Atau misalkan kita itu lalai dalam memanfaatkan air, membuang-buang air dengan percuma. Nah, oleh sebab itu kita dengan adanya virus-virus yang ada di kehidupan kita lebih memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus dapat memanfaatkan air yang ada di sini, ya. Kemudian kita lebih lebih sering cuci tangan, begitu ya, lebih sering mengambil air wudhu, lebih sering beribadah kepada Allah, berdoa. Nah, agar Allah itu sebetulnya agar kita itu lebih dekat dengan Allah, ya. Karena kenapa? Yaitu tadi daripada segala sesuatu yang ada di sini, yang ada di muka bumi itu kan, mulai daripada cuci tangan, kemudian menjaga masker, itu semua kan salah satu yang memang Islam itu sudah lama mengajarkan bahwa kita itu harus selalu 5 waktu itu menjaga wudhu kita, ya, menjaga daripada
najis-najis ataupun kotoran-kotoran yang berada di sekitar kita. Sebetulnya itu ya, 5 waktu itu ya salah satunya ke situ. Kemudian sholat juga merupakan gerakan-gerakan yang sehat ya. Perlu kalian ketahui, gerakan-gerakan sholat itu sebetulnya sehat sekali ya, memperlancar peredaran darah ya, mulai dari ruku, sujud, itu semuanya kalau secara logika itu masuknya merupakan suatu olahraga begitu ya. Namun hal ini peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Khabir, Maha Teliti, Allah itu tahu segala sesuatunya secara detail ya. Bahkan yang tersembunyi di hati pun Allah tahu. Allah tahu nih kalian lagi suka sama siapa, Allah tahu. Kemudian kalian sedang benci kepada siapa, jangan salah, Allah tahu. Orang lain tidak tahu, tapi dalam hati kita Allah tahu ya segala sesuatunya. Kita lagi marahan kepada seseorang, Allah tahu ya. Kemudian kita sedang berbuat salah, orang lain tidak tahu, tapi hati kita tahu. Bahkan maka Allah pun tahu apa yang hati kita katakan itu. Ketika orang lain tidak tahu, Allah tahu ya, begitu. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu ya, atau kamu menyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan salah ketika kalian berbohong, ketika kalian berbuat salah, ketika hati kalian mengatakan salah tapi bibir kalian mengucapkan tidak salah, tapi Allah tahu ya, begitu ya. Jangan salah, kita itu punya Maha Hakim ya, menghakimi itu Allah tahu ya, gitu. Al-Khabir itu Maha mengetahui lebih detail ya, lebih gitunya. Lanjut, As-Sami, Maha mendengar ya. Di sini Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 256. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu sami'un, as-sami ya. As-sami itu Maha mendengar. Artinya jadi Allah itu mendengar segala sesuatu ya. Adabnya ketika kita berbicara, ketika kita sedang berkumpul, misalkan ada 3 orang yang sedang berada dengan kita, kemudian kalian berbisik antara 2 orang tersebut, maka yang satu menjadi penasaran. Nah, disinilah terjadi biasanya terjadi suatu kesalahan ya. Seharusnya tidak usah berbisik-bisik ketika kita sedang berada 3 orang tersebut ya. Karena kenapa? Bisikan yang teman kalian tidak mendengar tapi Allah itu mendengar ya. Oke, di sini dengan cara apa kita meneladani bahwa Allah itu memiliki nama As-Sami, yaitu Maha mendengar? Diteladani dengan banyak mendengarkan kebaikan, kemudian banyak mendengarkan ketimbang banyak bicara. Betul ya. Nah, Umi ini banyak bicara lah. Kalau Umi banyak bicara tentu ya, karena kenapa? Ada waktunya untuk menerangkan, ada waktunya untuk mendengarkan ya. Ketika kita belajar, salah satunya dengan cara adab, yaitu mendengarkan gurunya ya. Ada tidak kesempatan bagi kita sebagai murid untuk berbicara? Tentu ya. Biasanya kalau guru sudah selesai menerangkan, pasti guru selalu bertanya, ada yang mau ditanyakan? Nah, itulah waktu kalian untuk berbicara, begitu ya. Jangan ketika guru berbicara, kalian ngobrol ke sana kemari, tidak memperhatikan. Itu salah satu contoh yang tidak baik ya. Karena kenapa? Allah sendiri pun tentunya memiliki nama-nama yang baik, yaitu As-Sami, Maha mendengar ya. Allah itu mendengarkan loh segala keluh kesah kita ya. Allah mendengar loh, meskipun kita berbuat salah, selalu berbuat dosa, tapi ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa, Allah tetap mendengarkan loh, gitu ya. Walaupun kita itu pendosa, tetapi Allah tetap mendengarkan ya. Jadi meskipun kita itu dalam keadaan tidak baik, tapi kita meminta kepada Allah, Allah tetap mendengar ya. Apalagi ketika kita meminta taubat, Allah pasti mendengarkan, gitu ya. Jadi kalian
untuk memahami, untuk meneladani daripada salah satu nama-nama baik Allah ini, yaitu coba kalian dengarkanlah hal-hal yang baik-baik, bacaan Quran, bacaan murattal, bacaan tilawah, ya, bacaan tausiah berkaitan dengan keagamaan, kemudian ceramah-ceramah yang baik, ya, nasihat-nasihat yang diberikan orang tua. Nah, salah satunya nih yang sering zaman sekarang dilalaikan itu, ketika orang tua kalian berbicara, tolong diam, ya. Ketika orang tua kalian berbicara, diam, dengarkan baik-baik, ya, jangan menyangkal. Karena biasanya omongan orang tua itu lebih benar, ya, ada benarnya, begitu. Jadi tolong zaman sekarang ketika orang tua berbicara itu jangan nyaut, ya, jangan selalu nyaut. Nah, diam, dengarkan apa yang apa yang dibicarakan atau apa yang dilontarkan oleh orang tua kalian. Karena tentunya segala sesuatunya itu untuk kebaikan kalian sendiri, ya. Tolong, yang pertama, ketika orang tua kalian menasehati kalian, ketika orang tua kalian mungkin mengomeli kalian, diam, ya, meskipun itu mengomel, diam. Karena kenapa? Orang tua kalian juga tentunya pasti bakal mengerti. Tidak mungkin, ya, sampai marah, sampai menggebuki anaknya, begitu, ya. Kecuali orang tua kalian itu kemasukan setan, begitu, ya. Jadi kalian tolong ketika orang tua kalian menasehati kalian, biasanya jarang sih, ya, jarang, 1001 orang tua kalian yang sangat menyayangi kalian itu mengomeli sampai dengan menyiksa, itu jarang sekali. Biasanya ngomel-ngomel biasa lah, diam, ya, jangan melawan, apalagi saut-sautan gitu, ya, tidak, karena itu bukan teman kalian, ya, karena itu bukan teman sebaya kalian, tapi orang tua kalian yang lebih tinggi derajatnya, yang harus kalian hormati dan patuhi, ya. Kemudian guru, ketika guru itu menerangkan, tolong kalian diam. Nah, gitu. Itu diam dulu. Tidak ngobrol ke sana kemari, tidak, perhatikan. Karena itulah biasanya ilmu yang didapat itu anak-anak yang biasanya memperhatikannya lebih konsentrasi. Jadi konsentrasinya harus jalan, gitu, ya. Oke, banyak mendengar ketimbang banyak bicara, gitu, ya. Biasanya jangan sampai menjadi tong kosong, nyaring bunyinya, banyak bicara tapi nyatanya nol. Nah, jangan sampai seperti itu. Lanjut, terakhir, Al-Basir, maha melihat, ya, maha mengetahui. Kemudian maha mengetahui secara detail atau maha teliti. Kemudian maha mendengar dan juga maha melihat. Subhanallah, ya, itu merupakan suatu panca indera, ya. Selain dimiliki Allah, kita juga diberikan panca indera yang begitu sempurna. Alhamdulillah, kita ucapkan bagi yang memiliki panca indera yang sempurna, begitu, ya. Nah, di sini Al-Basir, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu batsirum bima ta'malun, ya. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan, ya. Apa saja yang kamu kerjakan itu Allah tahu. Sampai kalian ngumpet-ngumpet ke dalam tanah pun, begitu, ya, meninggal dong, Bu, ya, ya, begitu. Sampai kalian ngumpet-ngumpet ke yang sekecil apapun, Allah tahu, Allah melihat, gitu, ya. Karena Allah itu memiliki mata-mata yang begitu banyak di mana-mana, ya. Sampai kalian menyelam ke dasar laut pun Allah tahu. Sampai kalian nyumput dimanapun Allah tahu, karena Allah itu maha melihat, gitu, ya. Oke, di sini nih, ya, pengertiannya, penjelasannya silahkan kalian baca. Ada tidak, ya? Hikmah. Oke, selain daripada salah satu nama-nama terpilih yang kita bahas hari ini, kita juga insya Allah dengan kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meyakini, harus yakin di dalam hati Allah itu ada,
gitu ya, maka kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian hati menjadi tenang dan tidak gelisah ya, dengan adanya kita percaya di dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan, insya Allah ya sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merugi, insya Allah. Oke, hari ini tidak ada tugas ya, selesaikan tugas-tugas dari minggu sebelumnya. Silahkan yang belum segera dikumpulkan dan segera dikirimkan kepada ibu. Mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan, hilaf ya. Pembelajaran bab 1 sudah selesai, kita lanjut nanti ke bab 2 ya, insya Allah minggu depan kalau ada waktu kita bisa ulangan harian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.